Ya, lagi heboh, yaitu Trans7 menayangkan berita yang berframing membahas soal Pondok Lirboyo. Itu sangat viral karena katanya dalam narasi videonya sangat memframing kalau pondok itu tidak benar. Langsung saja kita simak apa sih yang sebenarnya terjadi. Kita langsung saja masuk ke Instagram. Coba kita lihat. Tadi sudah tak simpan. Sudah tak simpan ya guys. Nah, ini videonya seperti ini. Ntar tak tayangkan di Mulia Ibu Nyai ini nah, yang ini berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para dalam narasinya santri minum susu saja kudu jongkok. Emang gini kehidupan di pondok. Yaitu kalau saya melihat emang dalam video nampak santri lagi jongkok mengantri susu. santri harus dengan tabah jalan jongkok. Mungkin lagi olahraga kali ya. Kalau menurut saya itu tidak framing. Karena apa? Video yang ditampilkan emang seperti itu. Minum susu, ngantri, harus jongkok. Videonya ada. Itu tidak ada framing bener. Di video bener. Mungkin narasinya ya yang dibuat salah. Coba kita lanjut. Agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Mungkin ini audionya saya bisukan karena bisa copyright. Ada captionnya, media dianggap gagal paham, publik kencam framing negatif tayangan Trans7 tentang kehidupan santri di pesantren. Kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Nah, mungkin yang ini bagian yang ini yang dianggap framing, yaitu kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Nah, itu kalau ini tidak benar, ini baru framing. Karena narasinya itu memojokkan. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Wow. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Ya, kalau bicara sopan santun itu kalau hanya menghormati itu boleh saja. Misal ada kiai yang lagi lewat, kita sebagai santri hormat, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nunduk-nunduk kepalanya sampai aspal itu nggak benar. Lanjut. Nah, padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya dikasih duit ya nggak sih? Nah, terus kita masuk ke tanggapan para ulama terhadap berita ini. Ini ada Ustadz Yusuf Mansur, coba kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dari kalangan santri, pesantren, ustadz-ustadzah, Kiai Ibu Nyai yang kemudian melayangkan protesnya, bahkan ada tagar terhadap Trans Group. Semoga semua pihak bisa belajar dan saling mengenal satu sama lainnya sehingga menghindari apapun framing itu. Karena emang framing pasti bisa. Kalau secomot-secomot, sepotong-sepotong, siapapun nggak kena dah. Kalau begitu ngelihatnya mah. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa saling tambah mengenal
tambah akrab, tambah bahu-membahu membantu bangsa dan negara Indonesia tercinta. Secara dunia pesantren sudah berabad-abad membantu Indonesia tercinta, hingga kemudian sekarang barisan anak-anak muda bisa enak menikmati kemerdekaan. Oke, next lanjut dari ada postingan dari Gus Miftah, peringatan untuk Trans 7 yang Anda hina bukan cuma santri dan kiai, tapi sejarah panjang spiritual negeri ini. Boykot Trans 7, kan ini kan dari ulama. Coba kita masuk ke ranah pihak Trans 7-nya gimana. Ini sudah klarifikasi kayak gini ya guys, coba kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan tayangan garis miring pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Ekpos ya Trans 7 pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan atas keledoran yang kurang teliti sehingga merugikan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo. Ya, Trans 7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP Putri Hidayatul Muftadiat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanannya yang ditimbulkan. Terus permohonan maaf tersebut juga telah kami sampaikan kepada Gus Adib, salah satu putra Kiai Haji Anwar Mansur, dan Trans 7 akan menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi pada Selasa pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari official Trans 7. Terus ini dari pimpinan produksi juga sudah klarifikasi. Coba kita dengarkan klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans 7 yang menyangkut Pondok Pesantren Lirboyo. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti materi dari pihak luar. Namun kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Mansur pada Senin malam dengan Gus Adib, dan pada pagi ini kami pun telah menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi melalui WA kepada Gus Adib untuk disampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, dan hard copy akan segera akan. Kok sambil gemeteran ini orang ngomong sambil gemeteran, mungkin takut ya dikirimkan. Jadi sekali lagi kami mengakui kelalaian kami dan kami mohon maaf atas hal tersebut. Untuk kedepannya ini akan menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti dan untuk bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh, dan dengan alumni. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Loh. Tapi seharusnya sekelas Trans 7 seharusnya bisa, sebelum tayang harusnya ada cross check dulu bahwa ini yang membawa agama itu akan sensitif, apalagi bawa pondok yang santrinya banyak, bahkan alumninya banyak, itu pasti marah kalau di framing seperti itu ya guys. Ya, begitulah, ini sudah klarifikasi dari pihak Trans 7. Ya, coba kita lihat komentarnya sekarang. Kita masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Kita bisukan, coba kita lihat komentarnya. Soan, kudu soan. Penjelasan sama pengisi suaranya bikin silaturahmi. Soan, pecat semua tim. Nah ini kan, ini reaksi kemarahan dari warga, bahkan orang yang tidak tahu beritanya, dengar lalu wah salah langsung. Salah satu video yang mungkin belum diteliti dari pihak sensor, yaitu menanggapi soal pondok mungkin kurang dalam. Seharusnya ada pendekatan lebih lanjut, jadi masyarakat tidak marah. Ya, sekian dulu dari segmen Gaduh Negeri. Jangan lupa like, subscribe, komen, bla 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 bla. Jangan lupa subscribe channel ini biar kami dapat AdSense buat bayar pengacara kalau video ini kena kasus atau kita kabur ke Kanada. Subscribe. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres, tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Taburkan Mesa Ceres.